Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Ini saya sendiri Makfira Mulia Kasim dengan NIM 4252010 dan 2 orang teman saya yaitu Catur Wirasya Putra dan Nur Hadi Sasono. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai load balancer dengan Nginx sesuai dengan topik proyek akhir yang kami pilih. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu load balancer dan Nginx. Load balancing merupakan proses pendistribusian traffic lalu lintas jaringan secara efisien ke dalam sekelompok server atau lebih dikenal dengan server pool atau server farm. Load balancing ini berguna agar salah satu server dari website yang mendapatkan banyak lalu lintas kunjungan tidak mengalami kelebihan beban. Jadi secara sederhana, load balancing adalah sebuah solusi yang dapat diterapkan untuk menstabilkan server website yang memiliki lonjakan traffic. Selain itu, penerapan load balancing juga dapat menghindari gangguan server yang down ketika traffic ke website mengalami lonjakan. Kemudian Nginx adalah sebuah software web server open source yang berfungsi sebagai reverse proxy, penyeimbang beban HTTP, serta proxy email untuk IMAP, POP3, dan SMTP. Jadi pengertian Nginx adalah web server yang juga berfungsi sebagai email proxy, reverse proxy, dan load balancer. Struktur software ini bersifat asinkron dan event-driven yang memungkinkan banyak request atau permintaan diproses pada waktu bersamaan. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi. Yang pertama, fungsi dari load balancer, yaitu untuk membantu server agar terhindar dari server yang overload. Load balancer membantu server-server tersebut mentransfer data secara efisien dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengiriman sumber daya sehingga terhindar dari server yang overload. Jika diibaratkan, load balancing memiliki fungsi yang sama seperti polisi lalu lintas yang memiliki tugas untuk mencegah kemacetan dan insiden lalu lintas lainnya. Dengan begitu, load balancer harus bekerja untuk memastikan arus lalu lintas jaringan tetap lancar dan dapat memberikan keamanan pada sistem kerja jaringan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dari Nginx. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa Nginx berfungsi sebagai email proxy, reverse proxy, dan load balancer. Struktur software ini bersifat asinkron dan event-driven yang memungkinkan banyak request atau permintaan diproses pada waktu bersamaan. Saat difungsikan sebagai HTTP load balancer, Nginx akan mengatur beban berdasarkan kriteria yang ditentukan. Tidak hanya HTTP, Nginx juga dapat melakukan forwarding untuk TCP load balancer dan UDP load balancer. Kemudian selanjutnya yaitu cara kerja load balancing. Load balancer atau perangkat load balancing akan bekerja dengan cara mendistribusikan lalu lintas kunjungan ke dalam beberapa server demi memastikan tidak ada salah satu server yang mengalami kelebihan beban. Load balancer akan meminimalkan waktu respon server secara efektif. Jadi secara sederhana, cara kerja load balancing yaitu pengguna meminta akses masuk ke server. Kemudian load balancer menerima permintaan tersebut dan mendistribusikan lalu lintas tersebut ke beberapa server. Kemudian jika salah satu server sudah hampir penuh, load balancer akan mengalihkan lalu lintas tersebut ke server lain yang masih tersedia. Dengan begitu, tidak akan ada server yang mengalami kelebihan beban dan membuat website atau aplikasi menjadi down. Kemudian selanjutnya yaitu cara kerja Nginx. Cara kerja web server adalah ketika klien membuat request atau permintaan untuk membuka suatu halaman website, browser akan mengirim pesan ke server dari website yang dituju. Setelah itu, server akan mencari file yang diminta untuk membuka
untuk membuka halaman web dan mengirimkannya kembali. Jadi, Nginx sebagai HTTP load balancer akan berperan sebagai pembagi beban. Saat difungsikan sebagai HTTP load balancer, Nginx akan mengatur beban berdasarkan kriteria yang ditentukan. Tidak hanya HTTP, Nginx juga dapat melakukan forwarding untuk TCP load balancer dan UDP load balancer. Sebenarnya proses load balancing ini adalah gabungan dari proses reverse proxy untuk multiple backend ditambah dengan kemampuan health check Nginx terhadap backend server. Si Nginx akan selalu mengecek ke backend-nya, server backend mana yang terpantau loadnya lebih ringan. Kemudian dia akan segera diberikan beban akses selanjutnya. Dengan demikian, diharapkan beban proses akan merata di seluruh backend server. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan cara kerja dari load balancer dan Nginx. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh teman saya, Catur Wira Syaputra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Wira Syaputra. Sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari load balancing itu sendiri. Yang pertama itu memaksimalkan performa server. Artinya kita menerapkan load balancing dapat memaksimalkan performa dari setiap server. Ini dapat mempercepat respon server serta mencegah terjadinya berbagai macam masalah seperti kelebihan beban dan server down. Selain itu, load balancer juga dapat membantu membuat jaringan lebih stabil ketika diakses. Kemudian yang kedua itu menambah fleksibilitas server. Artinya, fleksibel dari suatu server akan meningkat ketika administrator dapat mengelola lalu lintas yang masuk dengan lancar dan teratur. Load balancer dapat membantu memberikan beban yang merata dan seimbang kepada setiap server agar permintaan lalu lintas dapat masuk dengan lancar dan teratur. Kemudian yang ketiga itu memudahkan distribusi lalu lintas. Artinya, load balancer dapat memudahkan proses distribusi lalu lintas, jadi kemungkinan terjadinya down akan semakin kecil. Sebagai contoh, ketika salah satu server tidak dapat menerima permintaan lalu lintas, load balancer akan mengalihkan permintaan tersebut ke server lain yang tersedia dan memadai. Kemudian yang terakhir, manajemen kegagalan server lebih efisien. Penerapan load balancing dapat membantu Anda mengatasi kegagalan server serta secara lebih efisien. Load balancer dapat mendeteksi server yang gagal menerima permintaan, menghentikan lalu lintasnya, dan mengirimkannya kepada server lain. Dengan begitu, manajemen kegagalan server akan dapat dilakukan secara lebih efisien. Mungkin itu kelebihan-kelebihan dari load balancing. Kemudian untuk kelebihan dari Nginx, yang pertama itu performa tinggi dan juga minimum mengkonsumsi sumber daya dan stabil. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan server load balancer, chat content, dan server proxy. Kemudian yang ketiga itu mampu menghandle ribuan koneksi dalam satu waktu yang sama, dan dukungan support bersifat komunitas sehingga mudah troubleshoot secara mandiri. Kemudian ini topologi untuk load balancer. Artinya yang pertama itu dia mendelivery traffic ke node atau server secara bergantian. Ini untuk metode-metodenya. Kemudian yang kedua, dia akan mendelivery traffic ke node atau ke server yang paling sedikit diakses atau aktif koneksinya. Kemudian yang ketiga, dia akan mendelivery traffic atau node yang sama ketika user mengakses pertama kali dia melakukan request. Kemudian yang ini untuk Nginx, artinya proses load balancing pada topologi ini itu adalah gabungan dari proses reverse proxy untuk multiple backend ditambah dengan kemampuan health check Nginx terhadap backend server.
Uh, Nginx ini akan selalu mengecek ke backend-nya server backend server backend mana yang terpantau loadnya lebih ringan, dia akan segera diberikan beban akses selanjutnya. Dengan demikian, diharapkan beban proses akan merata di seluruh backend server. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akan lanjut ke teman saya untuk proses praktikumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Sasono dari kelas 3A TKJ dengan NIM 425200019. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan atau mempraktikkan mengenai load balancing pada Nginx. Nah, langsung saja kita pada prakteknya. Pertama-tama kita buka VirtualBox terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah menyiapkan 3 buah VM yang dimana nantinya untuk server 1 akan bertindak sebagai load balancernya, dan untuk server 2 dan 3 itu akan menjadi node-nya atau sleeve. Kita jalankan server 1 dan kita jalankan pula juga server 2 dan server 3. Ini saya perbesar dulu biar lega. Oke, sembari menunggu untuk server 2 dan 3, kita lakukan konfigurasi pada server satunya terlebih dahulu yang bertindak sebagai load balancernya. Kita login dulu dan masukkan password. Nah, pada kali ini saya masuk sebagai root atau super user. Nah, pertama-tama adalah kita catat terlebih dahulu semua IP dari masing-masing server, yaitu IP server 1, 2, dan 3. Nah, karena perintah ifconfig dijalankan, kita bisa juga pakai IP A. Nah, bisa dilihat pada adapter NP knowledge 3 di untuk server 1 itu kita dapat IP 192.168.43.9. Alangkah baiknya kita catat terlebih dahulu. Di server 1 92.168 43.9. Lakukan hal yang sama pada kedua server yang lainnya. Login. Untuk server 2 kita mendapatkan IP 43.22. Nah, mengapa kita perlu mencatat IP dari tiap-tiap server? Karena nantinya di bagian server 1 atau yang berarti sebagai load balancernya itu kita perlu mendaftarkan IP yang akan digunakan sebagai node-nya. Seperti itu. Nah, untuk server 3 kita dapat IP 192.168.43.143. 192 IP server 3 dengan 192.168.43.14. Oke. Nah,
setelah kita mencatat IP dari semua server, selanjutnya adalah kita masuk di server 1. Karena kita akan menggunakan Nginx, web server Nginx, maka kita perlu menginstal paket Nginx itu sendiri. Nah, namun sebelum kita install, alangkah baiknya kita perlu update terlebih dahulu repository kita dengan cara apt inget update. Nah, setelah sudah, maka kita bisa lanjut untuk menginstal Nginx itu dengan perintah apt minget install Nginx. Yes saja, tekan Y terus enter. Nah, untuk server 2 dan 3 lakukan hal yang sama seperti server 1. Jadi kita lakukan update terlebih dahulu. Nanti setelah diupdate baru kita lanjut install paket Nginx-nya. 3 kita apt get update. Nah, jika sudah seperti ini, sudah terinstall Nginx-nya pada server 1, selanjutnya kita masuk ke dalam kita coba cd, kemudian cc Nginx, kita lihat dulu. Kita masuk di directory site available. Sites available. Nah, terus kita masuk di file default. Kita edit, kita melakukan sedikit konfigurasi pada file tersebut. Nah, kita tampilkan seperti ini. Selanjutnya di bagian server kita perlu sebelum server ini kita tambahkan konfigurasi untuk load balancernya. Kita bisa ketik seperti ini, upstream, kemudian backend. Seperti ini. Nah, terus kita ketik server, terus masukkan IP dari yang akan menjadi node dari load balancer ini. Pada kasus ini adalah IP dari server 2 dan server 3. Jadi kita masukkan IP server 2, 92.168.43.22 ya, 22.22. Terus kita masukkan pula IP dari server 3. Nah, selanjutnya setelah kita membuat upstream backend-nya, sekarang kita perlu mengaktifkan konfigurasi tersebut dengan cara kita bisa ketik seperti ini, proxy underscore pass, terus kita ketik http backend. Nah, backend ini adalah nama dari konfigurasi upstream tadi. Kita masukkan seperti ini, terus kita save dan exit. Jadi kita tekan Ctrl X, Y, lalu enter. Setelah itu kita coba restart terlebih dahulu. Service Nginx restart. Oh, ada error teman-teman. Kita lihat dulu.
sepertinya kurang titik koma. Yep, kurang titik koma. Kita coba restart lagi. Nah, berhasil. Setelah kita melakukan konfigurasi pada server 1 atau yang sebagai load balancer, selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi sedikit di untuk server 2 dan server 3. Nah, kita coba edit file index web dari Nginx di server 2 dan server 3. Kita bisa masuk dulu di folder var www.html. Oh, seperti ini tadi baru update. Nah, sini kita coba install lagi paket Nginx-nya. Kita install juga di server 3. apt min get install. Oh, kita biarkan dulu selesai penginstalan di server 2. apt min get install Nginx. Untuk server 2 nya setelah selesai diinstal Nginx-nya, kita coba masuk lagi di cd var di folder var www.html. Kita lihat isinya. Nah, kita coba edit sedikit untuk di bagian file indeksnya ini. Kita bisa ketik nano terus index. Kita ubah dari ini. Satunya kita coba untuk tuliskan web 1 atau web server 2 aja deh. Biar kita tahu bilang, oh ini web server dari server 2. Nah, setelah sudah, kita kembali lagi ke server 3. Kita coba update lagi. Install. Sepertinya kita perlu merestart server 3 nya. Kita coba reset dulu. Karena tadi kebetulan server 2 nya telah terinstall Nginx, kita coba bisa cek dulu. Kita masukkan IP dari server 2 43.22. Nah, jika web server Nginx telah berhasil kita install, maka akan muncul web dengan tulisan seperti ini. Nah, dengan IP 43.22 ini, berarti ini adalah IP dari web server 2. Kita login kembali pada server 3. Terus kita masuk ke dalam mode root. Kita ketikkan sudo masukkan password. Kita coba install kembali Nginx-nya. Install Nginx. Nah, lalu enter dan tunggu prosesnya hingga selesai.
Nah, sudah selesai, kita masuk kembali lagi di directory atau folder var/www/html. Terus kita edit file index dari nginx itu sendiri. Kita ubah pada bagian H1 ini, kita tambahkan web server 3. Save. Nah, kita coba buka terlebih dahulu server 3-nya. Web nginx dari server 3 itu. 192.168.143.143. Nah, berhasil. Berarti artinya kita telah menginstal nginx pada server 3 dengan baik. Nah, karena kita telah melakukan konfigurasi load balancer pada server 1 yang ini tadi, maka jika kita buka IP web dari melalui IP server 1, maka tampilnya seperti ini. IP address-nya 4.4.9. Nah, akan muncul web server 2. Dan jika kita refresh, nah, akan berubah jadi server 3. Jadi seperti ini. Dan ini bisa membagi jika misalkan web server 2 terlalu banyak request, maka kita itu bisa lempar juga ke untuk server 3 biar prosesnya tidak begitu berat. Nah, jika salah satu server down, maka server yang lain masih bisa jalan. Artinya bisa artinya bisa membackup server yang terjadi down, misalnya seperti itu. Misalnya kita matikan untuk server 2. Dan harusnya web server 2 ini tidak bisa diakses lagi. Kita coba. Kita coba matikan dulu power of the machine. Coba kita masukkan IP dari server 2 tadi, 98.3.22. Tuh, nggak bisa. Dan jika kita refresh pada bagian ini, dalam halnya adalah server 1, maka akan dialihkan ke server 3. Seperti itu. Jadi seperti itulah kurang lebih cara kerja dari web balancer pada maksud saya load balancer pada nginx. Sekian yang dapat saya jelaskan dan saya praktikkan mengenai load balancer pada nginx itu sendiri tadi. Dan hasilnya adalah jika kita mengalami down pada salah satu server, maka akan dialihkan ke server yang tersedia atau yang masih nyala. Gitu. Sekian, terima kasih. Demikian yang saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.